semuanya, perkenalkan Nama saya Syafira Hakim, NIM 202104011060 dan rekan saya Fernanda Gading Putri Fai dengan NIM 202104011061. Jadi di sini kami akan memaparkan kode etik profesi advokat. Berikut pemaparannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan etik. Etika dalam bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti sikap, kebiasaan, akhlak, watak, serta cara berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik ini didefinisikan sebagai suatu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kode etik ini juga dapat diartikan sebagai norma, asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan atau tingkah laku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini dapat dijelaskan bahwa pengangkatan, sumpah, status penindakan, serta pemberhentian advokat. Selain itu dijelaskan juga pengawasan advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat. Lalu ada honorium yang diterima oleh advokat, serta bantuan-bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Lalu ada tata cara persidangan advokat asing dan juga tata cara menggunakan atribut dalam persidangan. Lalu ada kode etik dan dewan kehormatan advokat. Selain itu juga ada organisasi advokat. Lalu juga ada ketentuan pidana. Seseorang yang menjadi advokat palsu dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara serta dengan denda yang telah ditentukan. Lalu ada ketentuan peralihan dan yang terakhir ada ketentuan penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kode etik advokat di Indonesia. Dalam perkembangannya, di Indonesia dikenal ada beberapa kode etik. Antara lain, yang pertama, Kode Etik Advokat Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN yang disahkan oleh Munas Advokat Indonesia 1 tanggal 10 November 1985. Kode etik bersama dengan IKADIN, AAI, dan IPHI yang ditetapkan pada tanggal 8 April 1996. Dan yang terakhir ada Kongres Advokat Indonesia atau KAI 1 tahun 2008. Next, di sini ada apa sih yang dimaksud dengan kode etik advokat? Kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab untuk dalam menjalankan profesinya. Selain itu, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam kode etik advokat. Yaitu yang pertama, ada kepribadian advokat. Yang kedua, hubungan dengan klien. Yang ketiga, hubungan dengan teman sejawat. Yang keempat, cara bertindak menangani perkara. Dan yang kelima, serta ketentuan lain tentang kode etik advokat. Next, saya akan menjelaskan poin pertama yang harus diperhatikan dalam kode etik advokat, yaitu kepribadian advokat. Kepribadian advokat yaitu berdasarkan pasal 2 huruf A yang menyebutkan bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum. Oleh karena itu yang tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya. Selanjutnya disebutkan pada pasal 2 huruf G, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai posisi yang terhormat. Poin yang kedua yaitu hubungan dengan klien. Berdasarkan pasal 4 huruf A yang menjelaskan bahwa advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Lalu pasal 4 huruf B, yaitu advokat tidak diberatkan memberikan keterangan yang dapat menyelesaikan klien. Pasal 4 huruf G, yaitu advokat harus menolak
mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Pasal 4 huruf F, yaitu advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien. Next, poin ketiga, ada hubungan dengan teman sejawat. Yaitu berdasarkan pasal 5 huruf A, hubungan antara teman sejawat, advokat harus dilandasi sikap saling menghormati dan saling menghargai, serta saling percaya antar advokat. Lalu ada pasal 5 huruf D, yaitu advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Dan yang terakhir, pasal 5 huruf F, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu 5 poin penting kode etik advokat. Selanjutnya itu ada cara bertindak menangani perkara. Surat-surat kepada teman sejawat dalam suatu perkara yang dibuat dengan membubuhkan catatan sans prejudice yang tidak dapat ditunjukkan oleh hakim. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat yang bersifat ad informandum. Maka hendaknya surat tersebut wajib diserahkan kepada pihak lawan. Dalam perkara pidana, advokat hanya dapat menghubungkan hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Dalam menangani perkara, advokat tidak dibenarkan mempengaruhi sanksi-sanksi yang diajukan pihak lawan. Selanjutnya, ada ketentuan lain tentang kode etik advokat, yaitu dilarang adanya pemasangan iklan atau pemasangan papan nama yang menarik perhatian orang. Dan advokat juga dapat mengundurkan diri dalam perkara yang diurusnya apabila timbul adanya perbedaan dan tidak mencapai kesepakatan terhadap klien. Itu dia 5 poin penting dalam kode etik advokat. Selanjutnya akan saya menjelaskan mengenai tata cara pengaduan. Gimana sih tata cara pengaduan jika adanya pihak yang merasa dirugikan? Sebelum itu, kita harus tahu siapa yang boleh mengajukan pengaduan tersebut. Pengaduan dapat diajukan oleh klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, DPP atau DPC atau DPD, dari organisasi profesi di mana posisi teradu menjadi anggota. Selain diantaranya tidak dapat mengajukan pengaduan. Selanjutnya kita masuk ke tata cara, yaitu pengaduan harus disampaikan secara tertulis diiringi dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah atau kepada DPC atau DPD atau DPP di mana teradu menjadi anggota. Oke, selanjutnya pemeriksaan tingkat pertama. Dalam 14 hari sejak menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Cabang atau daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada teradu. Selambat-lambatnya 21 hari pihak teradu harus memberikan jawabannya. Jika dalam 21 hari itu belum adanya jawaban tertulis, maka diberikan waktu tambahan selama 14 hari dalam memberikan jawabannya. Jika lewat waktu, maka lepas hak jawabannya dan Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan putusan. Jika pada sidang pertama dihadiri kedua pihak, akan dijelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Perdamaian bagi pengadu yang bersifat perdata atau untuk kepentingan pengadu dan teradu. Jika pada sidang pertama salah satu pihak tidak hadir, sidang akan ditunda apabila posisi pengadu telah dipanggil 2 kali tidak hadir, pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama. Sedangkan apabila teradu telah dipanggil 2 kali tidak hadir, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadirannya. Maka dari itu, Dewan berwenang akan memberikan keputusan di luar hadirnya teradu. Selanjutnya ada sidang Dewan Kehormatan. Dalam sidang kehormatan, biasanya majelis berjumlah ganjil, terdiri kurang-kurangnya 3 orang anggota yang salah satunya merangkap sebagai ketua majelis. Setiap dilakukan persidangan, majelis Dewan Kehormatan wajib membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani ketua majelis. Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Selanjutnya ada sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggaran tidak berat. Lalu ada peringatan keras bila mana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik.
Juga pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan, dan tidak menghormati ketentuan kode etik. Lalu ada pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Lalu selanjutnya ada penyampaian salinan keputusan. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah harus disampaikan kepada anggota yang diadukan atau teradu, pengadu, DPC atau DPD dari semua organisasi profesi, DPP dari masing-masing organisasi profesi, Dewan Kehormatan Pusat, instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Jadi sekian penjelasan dari kami tentang aturan, tata cara, serta pedoman etis dalam profesi advokat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.